Selamat datang di jalan-jalan malam. Malam ini saya bakal ajak sobat jalan-jalan malam mendengarkan salah satu kisah pesugihan paling aneh, tapi nyata bagi sebagian orang di tanah Sunda. Namanya pesugihan monyet bodas. Sobat jalan-jalan malam pasti pernah dengar kata bodas. Dalam bahasa Sunda artinya putih. Tapi jangan bayangkan putih itu suci ya di cerita ini, karena dalam pesugihan ini warna putih justru jadi lambang perjanjian gelap antara manusia dan makhluk halus yang menyerupai monyet putih penjaga harta itu. Cerita ini berawal dari sebuah hutan di lereng gunung tertentu ya. Warga sekitar percaya di sanalah berdiri kerajaan monyet bodas, makhluk halus yang menyerupai monyet tapi tubuhnya sebesar manusia. Bulunya putih bersinar di malam hari. Katanya mereka adalah pengawal ratu monyet bodas. Makhluk perempuan berwajah monyet tapi tubuhnya seperti wanita cantik. Ratu ini bukan sembarang makhluk, dia dulunya adalah pelayan seorang petapa sakti di zaman kerajaan kuno. Karena iri dan tamak, dia mencuri harta yang ada di pertapan itu lalu dikutuk. Nah, kutukan itu menjadikan setengah manusia setengah monyet, dan dia diasingkan ke hutan untuk selamanya gitu. Namun dalam pengasingannya dia malah membangun kerajaan sendiri, kerajaan harta dan keserakahan. Dan disinilah mulai dari situ lirang pesugihan monyet bodas. Buat sebagian orang, kekayaan itu adalah jalan keluar dari semua masalah. Ketika semua usaha gagal, ketika doa tidak lagi membuat perut kenyang, orang bisa nekat melakukan apa saja, bahkan yang paling gelap sekalipun. Nah, di situ pesugihan ini bisa masuk. Siapapun yang rela menyerahkan kesetiaan dan kemanusiaannya pada ratu monyet bodas, katanya bakal diberi kekayaan tanpa batas. Mobil, rumah, emas semua bisa didapat cuma dalam semalam. Tapi harga yang harus dibayar mungkin bisa saja jauh lebih mahal dari itu. Saya pernah dengar langsung dari sesepuh yang dulu jadi juru kunjungi ke gunung tersebut ya. Katanya ritual pesugihan monyet bodas ini dilakukan di malam Jumat Kliwon tepat pukul 12 malam. Jadi orang yang ingin ikut harus datang ke tepi sungai yang mengalir di dalam hutan tersebut. Dia bawa sesaji seperti bunga 7 rupa, madu hutan, kemenyan, dan seikat pisang raja. Tapi yang paling penting dia harus bawa sehelai rambut dari orang yang dia sayangi. Itu rambut itu nanti dibakar di depan batu besar di tepi sungai sambil baca mantra, kurang lebih seperti ini. Sing sing bodas, datanglah kau ratu penjaga emas. Aku datang bukan untuk main, tapi untuk jadi bagian. Setelah mantra dibaca, konon dari balik kabut bakal muncul seekor monyet putih kecil. Kalau monyet itu datang, itu tandanya ratu monyet bodas sudah menerima panggilan. Sobat jalan-jalan malam, monyet kecil itu telah jadi penuntun menuju pertemuan dengan sang ratu. Dan malam itu juga melalui mimpi, sobat-sobat akan dinikahkan secara gaib dengan ratu monyet bodas. Sejak itu sobat-sobat resmi jadi pengikutnya. Setelah ritual itu, biasanya keajaiban aneh mulai terjadi. Setiap malam bakal terdengar suara langkah-langkah kecil di atap rumah. Kadang disertai tawa kecil seperti monyet bermain. Pagi-pagi
uang emas atau koin kuno tiba-tiba muncul di bawah bantal, dan ajaibnya bisa ditukar dengan uang asli atau dijual lagi. Apa itu koleksi koin kuno atau emas, dan emas ya. 1 minggu, 2 minggu, kekayaan datang tanpa henti. Pastinya rumah megah di jalan, semua tanpa lancar. Tapi jangan lupa, setiap sesuatu yang datang dari dunia gaib pasti ada bayaran. Nah, inilah bagian yang paling gelap dari pesugihan ini ya. Jumlahnya bukan benda, tapi nyawa. Itu tadi berawal dari rambut yang kita sayangi, itu atau monyet bodas yang butuh darah hewan, yang haus akan jiwa keturunan manusia, keturunan kita yang bersumpah padanya. Biasanya setelah 3 atau 7 tahun menjalani pesugihan, orang itu akan dapat peringatan lewat mimpi, atau mungkin langsung dikontak, atau mungkin langsung dia datang ke orang-orang yang sudah melakukan perjanjian. Kekayaanmu sudah cukup. Sekarang waktunya aku menyebut milikku. Dan miliknya itulah adalah anak-anak pertama atau orang-orang terdekat yang rambutnya pernah dipakai dalam ritual pertama. Nah itu. Kalau orang itu menolak, monyet-monyet putih itu tidak akan segan-segan datang di malam hari. Orang mereka makin banyak, makin keras, sampai akhirnya seorang di rumah itu mati secara misterius gitu. Paling warga cuma bilang kalau misalkan dari bagian kita ada yang mati, atau misalkan atau seseorang yang sudah melakukan perjanjian itu, warga akan bilang, oh sakit mendadak gitu. Tapi pastinya di tubuh korban sering ditemukan bekas cakaran kecil berwarna putih di dadanya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang mau melakukan pesugihan seperti itu? Jawabannya sangat sederhana, putus asa. Betul kan? Buat mereka kemiskinan itu siksa. Yang lebih melakukan dari maut. Dan ketika hidup tidak lagi mempunyai pilihan, iblis menawarkan solusi cepat dengan harga yang mereka pikir sanggup dibayar gitu. Padahal ya, yang mereka kasihkan itu bukan cuma nyawa, tapi ketenangan, masa depan, dan keturunan mereka sendiri diambil semua gitu. Ada satu kisah nih nyata yang sering diceritakan oleh warga kampung tersebut ya, di kaki gunung itu. Itu seorang pria kaya mendadak, katanya dulunya cuma tukang tambal ban. Namanya sebut saja Asep ya. Asep dikenal dermawan, tapi anehnya tiap malam Jumat rumahnya selalu dikunci rapat, lampu dimatikan, dan dari dalam rumah suka terdengar suara krek, menakutkan. Istri Asep pernah melahirkan 3 kali, dan 3-tiganya meninggal sebelum usia 3 tahun. Kata dokter, semua bayi Asep itu berhenti napas tiba-tiba. Satu malam, warga dengar Asep teriak keras banget dari dalam rumah. Pas didobrak, dia ditemukan pingsan, bibirnya biru, dan tangannya menggenggam bulu putih tebal. Dan anehnya, malam setelah pemakamannya, katakan waktu itu Asep langsung meninggal ya, seminggu setelah itu. Nah, anehnya setelah pemakaman, warga lihat di rumah Asep itu ada monyet bodas duduk di atas batu nisan Asep, matanya menatap kosong karang itu, lalu hilang di telan kabut. Jadi kalau suatu malam sobat-sobat jalan malam jalan di hutan gitu ya, dan lihat sesosok kecil berwarna putih duduk di dahan pohon,
jangan dekati, karena bisa jadi itu bukan monyet biasa. Dan kalau sobat jalan-jalan malam mendengar dia tertawa pelan sambil bilang hihihi, segera berbalik dan jangan lihat ke belakang. Ingat, monyet bodas tidak pernah datang tanpa alasan. Dia datang membuat menagih atau buat mencari manusia baru yang mau menyerahkan jiwanya demi harta yang gak pernah abadi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya. Selamat malam dan jangan pernah panggil namanya. Hanya di jalan-jalan malam.